Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat sore, saudara. Dalam satu hari kemarin KPK lakukan 2 OTT pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Bea Cukai dan Kantor Pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kenapa kasus korupsi di sektor pajak dan bea cukai masih saja terjadi? Bagaimana menutup celah-celah korupsi tersebut? Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, polisi sebut cacahan uang yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di Bekasi milik Bank Indonesia. Lalu bagaimana cacahan uang itu bisa sampai di TPS di Bekasi? Bagaimana seharusnya prosedur pemusnahan uang yang tidak terpakai? Dua informasi tadi akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam bersama saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Audrey Chandra. Saudara, satu unit truk ekspedisi bermuatan penuh tercebur ke laut di kota Sofifi, kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara saat hendak turun dari kapal feri. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab. Tanggung jawab orang ambil barang-barang. Tanggung jawab. Video amatir merekam saat truk keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari menuju dermaga di Pelabuhan Galala, Kota Sofifi pada Rabu dini hari. Namun saat hendak mencapai ujung dermaga, remdor yang berfungsi sebagai pintu sekaligus jembatan penghubung antara kapal dan dermaga tak mampu menahan beban truk dan menyebabkan truk bermuatan 10 ton bahan bangunan jatuh ke laut. Tidak ada korban dalam insiden ini. Sopir truk berhasil keluar saat truk tenggelam ke dasar laut. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi ungkap uang cacahan yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di daerah Setu di Bekasi, Jawa Barat adalah milik Bank Indonesia. Uang cacahan tersebut merupakan limbah pemusnahan Bank Indonesia. Polisi dan perwakilan Bank Indonesia hari ini mengecek lokasi temuan uang cacahan. Kapolsek Setu AKP Musep Armansyah menyatakan polisi dan Bank Indonesia tengah menginvestigasi penyebab sampah sisa pemusnahan uang tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah liar. Polisi kini telah menyita 21 karung berisi uang cacahan. Tapi di lokasi masih tersisa beberapa karung cacahan uang dengan nominal Rp100.000 dan Rp50.000 serta cecehan atau ceceran cacahan uang Rp5.000. Dari Bank BI menyatakan bahwa benar itu adalah barang-barang dari sampah sisa pemusnahan dari Bank BI. Nah, ini yang lagi pendalaman dari pihak kami juga, kemudian dari secara internal dari BI juga sedang melaksanakan investigasi juga secara internalnya kenapa barang dari BI ini nyampe ke buangan sampah masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh soal cacahan uang di tempat pembuangan sampah di Bekasi, kita terhubung dengan Rido Satria, pegiat lingkungan yang juga penemu awal cacahan uang. Halo Rido, selamat sore. Anda bisa ceritakan bagaimana awalnya bisa tahu ada cacahan uang atau mungkin Anda melihat siapa yang membuang? Oke, baik Mbak. Nah, jadi memang kami kan aktif ya konsen dengan pengelola lingkungan ya, pengelola sampah. Jadi kami dan tim kawan-kawan jaringan lah kawan-kawan pegiat lingkungan ada informasi tuh kalau di sekitar wilayah itu tepatnya di daerah Taman Rahayu itu ada sampah liar. Pertamanya saya tahunya sampah liar. Nah, setelah kami bersama-sama kawan-kawan berusaha mengecek kan, investigasi bahwa kalau sampah liar kan memang sudah dilarang ya Mbak, nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah kan
pengelolaan sampah harus yang benar dan harus yang sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, makanya kita ke situ. Pas kita datang ke situ, kita kaget tuh, ada warna merah tuh dari kejauhan. Setelah kita deketin, ternyata itu rajangan cacahan yang diduga uang ya kan. Saya belum bisa menyimpulkan karena yang bisa paham masalah asli tidaknya kan yang berkompeten gitu. Makanya kita lihat ya, seperti uang itu banyak tercecer di situ. Itu. Sudah berapa lama cacahan uang tersebut ada di TPS, Mas? Setahu saya waktu kita menengok itu kan tanggal 28 Januari 2026 kemarin. Itu setahu saya baru itu. Karena lihatnya di situ saat itu. Saat kita lakukan investigasi pengelolaan sampah, biar istilahnya masyarakat nantinya ngelola sampah yang benar gitu, Mbak. Jangan nggak ada pendampingan atau kacau kan. Harusnya yang diarahkan gitu. Jadi hanya sekali atau mungkin beberapa kali adanya tumpukan uang di sana, jadi nggak langsung sekali menumpuk? Setahu kami pas lihat itu hanya menumpuk, langsung lihat. Oh, langsung di sana. Nah, apa yang Anda lakukan setelah melihat cacahan uang yang begitu banyak, Mas Ridho? Jadi setelah kami lihat, kami ambil dokumentasi ya kan. Setelah kami ambil dokumentasi, salah satunya saya naikkan. Memang kami kan di pegiat lingkungan, satu kegiatan kami kan masalah sampah, Mbak, termasuk sampah liar tadi di Prabu Lingkungan Foundation. Kami memiliki salah satunya memang saya sebagai sekretarisnya di Prabu Lingkungan Foundation. Nah di situ kita naikkan di medsosnya, selanjutnya kita kirim juga ada kawan di Kementerian Lingkungan Hidup tuh, Mbak. Nah saya kirimkan juga ke mereka. Nah akhirnya setelah itu video naik, kawan-kawan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga datang ke lokasi tersebut. Nah itu mungkin karena lokasi itu kan irisan, Mbak, antara kota dan Kabupaten Bekasi. Ya seharusnya stakeholder atau yang terkait misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi itu lebih memantau daerah itu kan memang daerah rawan. Daerah rawan karena apa? Rawan dengan sampah kan itu berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang tuh, Mbak. Di situ. Kalau pemahaman masyarakat tidak mengetahui, mereka juga nggak tahu tuh. Kayak Pak Haji Santo misalnya kan, dia tahunya buat nguruk uang itu ya kan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang kalau mereka belum tahu edukasi kan, resikonya seperti itu, Mbak. Memang harus didampingin masyarakat di daerah rentan dengan sampah itu. Baik. Ya saya harap pemerintah Kabupaten Bekasi, terus ya yang beririsan dengan TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, ini memang kalau udah irisan itu kan jarang dipantau gitu. Padahal mereka tercemar, mereka terkena efek-efek dari sampah TPST Bantar Gebang. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Ridho telah berbagi cerita kepada kami. Selamat sore, Mas Ridho. Ya, lalu pertanyaannya saudara, bagaimana cacahan uang tersebut bisa sampai ke pembuangan sampah di Bekasi? Kita sudah terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso. Selamat sore, Pak Denny. Selamat sore, Mbak Ilona. Ya, Pak, sudah dipastikan ya bahwa cacahan uang tersebut yang ada di TPS merupakan milik Bank Indonesia? Betul, dalam arti begini, yang perlu kami sampaikan adalah Bank Indonesia sekarang ini sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Mas Ridho, itu tengah melakukan pendalaman ya atas temuan cacahan uang di salah satu TPA di wilayah Bekasi. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, apakah itu kepolisian, pengurus TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Saya tentunya mengapresiasi concern dari Mas Ridho tadi khususnya terkait dengan lingkungan. Dan kami tentunya ingin menggarisbawahi bahwa itu adalah uang asli dan juga sekaligus menepis kemungkinan ataupun berita-berita bahwa tumpukan itu adalah berasal dari uang palsu ataupun uang dari bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Demikian Mbak Ilona. Pak Ramdan, tapi pertanyaan gini,
Kalau memang itu uang asli dan sudah dikonfirmasi milik Bank Indonesia, kenapa bisa sampai di TPS liar? Bukankah pemusnahan uang yang tidak layak pakai harus punya tempat khusus? Tegas sekali ini. Jadi gini ya, tadi kan sudah kami sampaikan, kami terus akan melakukan pendalaman bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, ini Bank Indonesia melakukan pemusnahan. Jadi pemusnahan atas uang yang memang kita lihat dalam kondisi yang memang tidak layak edar. Tidak layak edar itu maksudnya termasuk uang yang lusuh, yang memang istilah sudah sulit dikenali gitu ya. Ada uang cacat, ada uang rusak, ataupun memang uang-uang yang memang sudah ditarik dari peredaran. Nah, ini yang kita musnahkan. Nah, pemusnahan uang rupiah ini itu dilakukan dengan cara meracik ataupun melebur atau cara lain, sehingga memang setelah hasil pemusnahan itu tidak lagi menyerupai uang rupiah, sehingga memang tidak bisa dipergunakan sebagaimana tidak digunakan atau disalahpergunakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bank Indonesia selalu memastikan bahwa proses pemusnahan uang ini itu dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga memang tadi tentunya kami terus akan melakukan pendalaman dengan pihak-pihak terkait, kepolisian, kemudian juga pengelola TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan hal tersebut. Tetapi ini kami pastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah sesuai dengan prosedur dalam hal pemusnahan uang rupiah. Demikian. Ya, Pak Ramdan, kita tahu memang setiap tahun Bank Indonesia pasti akan memusnahkan uang yang tidak layak edar, begitu ya. Tapi sekarang sekali lagi pertanyaannya, kenapa ini berada di TPS? Kalau memang sudah sesuai prosedur, harusnya uang-uang tersebut cacahan tidak ada di TPS liar. Jadi hasil evaluasi internal Bank Indonesia ada apa? Kenapa uang yang seharusnya dimusnahkan itu berada di TPS liar? Iya, jadi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Polisi dan juga disampaikan oleh Mas Rido, kita kan sedang akan melakukan pendalaman kenapa hal itu sampai di TPA yang dimaksud. Tetapi tentunya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemusnahan uang itu memang dilakukan secara ketat, dalam arti kami melakukannya secara SOP Bank Indonesia, dan tentunya kami ingin memastikan bahwa kenapa uang itu dimusnahkan, karena memang Bank Indonesia ingin bahwa uang-uang yang beredar itu adalah uang-uang yang memang kita sebut uang layak edar, sehingga memang uang-uang lusuh yang memang yang memang beredar itu kita tarik kemudian kita musnahkan. Yang perlu juga masyarakat tahu adalah ataupun semua pihak tahu adalah Bank Indonesia ini secara bertahap juga telah mengadopsi apa yang kita sebut dengan waste to energy dan juga waste to product terkait dengan pemanfaatan limbah tadi. Jadi istilahnya itu kita berupaya supaya limbah racik uang kertas itu kita kelola untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara mengenai waste to energy itu melalui kerjasama pemanfaatan limbah racik sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap. Jadi hasil racikan itu sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap. Demikian juga kalau kita bicara mengenai waste to product, artinya memang bagaimana limbah uang kertas itu, limbah racik itu bisa juga dijadikan sebagai bahan-bahan souvenir. Yang ini sekarang kita coba galakkan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, sehingga memang hasil limbah racik ini itu juga bisa dimanfaatkan untuk ramah lingkungan dan juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan istilahnya itu ada tambahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Demikian Mbak Ilona.
Pak Ramdan, koreksi kalau saya salah. Ada berbagai cara untuk memusnahkan uang yang tidak lagi layak edar ya. Misalnya itu dilebur atau mungkin dibakar, termasuk juga dicacah ya Pak. Seperti yang kita temukan di TPS, bahwa proses pemusnahannya itu sebenarnya sudah benarkah? Betul. Jadi sudah benar, tapi sekarang kita tinggal lihat ini kenapa uang yang dicacah itu nyampainya di TPS. Ya, jadi nanti sebagaimana yang saya sampaikan, kita akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut untuk nanti memastikan bahwa bagaimana proses itu terjadi. Tetapi yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah proses pemusnahan uang itu memang sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pengawasan yang ketat, dan tentunya ini juga dalam rangka supaya bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu tetap dalam kondisi yang baik. Demikian Mbak Ilona. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Semoga segera kita ketahui apa penyebab kenapa uang tersebut sampai di TPS. Yang jelas saudara, yang namanya uang dari Bank Indonesia itu tidak boleh dibuang sembarangan. Begitu ya Pak Ramdan? Betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat sore Pak. Beralih ke informasi berikutnya, macan tutul Jawa berkeliaran di permukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video amatir, macan tutul tersebut bahkan sempat masuk ke dalam rumah. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah Gunung Rakutak ini bahkan sempat menyerang 2 orang hingga mengalami luka pada bagian tangan dan pundak. Macan kemudian berhasil ditangkap bersama-sama oleh warga setelah terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Proses penangkapan bahkan berlangsung hingga 2 jam. Macan tutul akhirnya berhasil ditangkap dan berada di Makopolsek Pacet sebelum nantinya dibawa ke Pusat Rehabilitasi Satwa Cikembulan. Ikat kakinya, kedua-duanya dan buntutnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama sampai 2 jam karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Akhirnya eksekusi selama 2 jam, diikat langsung potong besinya dan dibawa jaring sampai ke Pak. Katanya ada korban, Pak? Ada korban yang saya tahu, saya sendiri sudah melihat ada 2, usia di bawah 50 dan di atas 40. Apanya Pak? Tangannya Kegigit? digigit parah. Macan tutul diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk selanjutnya dibawa ke lokasi rehabilitasi di kawasan Cikembulan, Kabupaten Garut. Pihak BBKSDA Jawa Barat akan mengobservasi macan tutul sebelum dilepas liarkan. Pihak BBKSDA juga menyatakan wilayah Maruyung, lokasi ditemukannya macan tutul berdekatan dengan gunung yang merupakan habitat satwa yang dilindungi. Kita akan ada kajian khusus ya untuk habitat yang memungkinkan untuk pelepas liaran kembali. Itu pun akan dilihat juga kondisi macan tutulnya. Kalau sekarang akan dibawa kemana dulu mungkin? Saat ini kita akan tangani untuk dibawa ke Lembaga Konservasi Cikembulan. Di Garut ya? Di Garut. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, khawatir dengan keselamatan anak-anak sekolah yang nekat melewati jembatan ambruk, warga akhirnya bangun jembatan darurat secara swadaya. Kami segera kembali. Saudara, Pengadilan Negeri Takengon jatuhkan pidana sanksi sosial pada 4 warga Aceh Tengah. 4 warga ini dipidana dalam kasus penganiayaan terhadap pencuri. 4 warga Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah Aceh yang ditetapkan sebagai terpidana penganiayaan terhadap pencuri divonis sanksi sosial oleh Pengadilan Negeri Takengon berupa kerja sosial selama 150 jam atau 5 jam sehari selama 3 bulan ke depan di RSUD Datu Beru Takengon. Keempatnya sebelumnya terjerat kasus pemukulan terhadap 2 orang terduga pencuri mesin kopi milik keluarga mereka pada 16 Agustus 2025. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan penjara, tapi hukuman tersebut diganti dengan sanksi sosial.
Kerja sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru selama 150 jam, dan rinciannya lagi dilaksanakan selama 5 jam per hari dalam jangka waktu 10 hari per bulan. Walaupun tadi memang kita juga melihat bahwa terdakwa masih mengajukan, saya ulang, masih berpikir-pikir ya untuk terhadap putusan ini. Kita tunggu 7 hari bagaimana nanti apakah mengajukan upaya hukum atau tidak. Begitu juga dengan jaksa tadi mengajukan mengatakan berpikir-pikir dulu, belum menerima, jadi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan membentuk Satgas khusus kebersihan pantai untuk menangani sampah yang terus datang terutama saat musim hujan. Gubernur Koster menyebut penanganan sampah di Bali tidak bisa hanya berfokus pada sampah lokal, namun juga sampah kiriman dan sampah musiman. Pada musim hujan terutama di bulan Desember, alur kedatangan sampah dari laut ke pantai meningkat secara signifikan. Kondisi ini menurutnya tidak bisa dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Tugas kita adalah mengelola sampah kiriman ini. Nah, itulah sebabnya sejak awal saya minta Pak Bupati Badu di periode pertama dulu, saya minta di pantai itu mesti ada satgas khusus, unit kelola sampah tersendiri di situ. Karena pantai itu adalah tempat kerumunan wisatawan. Wisatawan itulah yang bawa dolar. Jadi pantai itu adalah sumbernya rezeki dari pajak hotel, restoran, para wisatawan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegur Pemda Bali usai mendapat keluhan dari pejabat luar negeri terkait kondisi Bali yang kotor dan penuh sampah. Menurutnya, kondisi ini akan berdampak pada pariwisata. Prabowo bilang keluhan itu sebagai bentuk koreksi. Ia pun memerintahkan seluruh pihak untuk menangani persoalan sampah Bali. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali is so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Informasi berikutnya, setelah sulit dilewati anak-anak siswa sekolah dasar, warga membangun secara swadaya jembatan sementara di Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Menggunakan bambu dan kayu, jembatan sudah bisa digunakan anak-anak untuk menyeberang pergi ke sekolah tanpa perlu rasa was-was. Bahkan kendaraan roda 2 juga bisa melintasi jembatan. Sebelumnya aksi nekat dilakukan sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Demi bisa sampai ke sekolah, warga terpaksa melewati jembatan ambruk dan curam. Gotong royong evaluasi jembatan ambruk sangat dibutuhkan di sini ya, terutama anak-anak sekolah sini, dan jalur ini jalur sangat aktif untuk semua kalangan, baik para pedagang, untuk anak-anak sekolah.
Bak cerita Roro Jonggrang berangkat dari keresahan orang tua melihat anak-anak melewati jembatan ambruk dan curam demi bisa sampai ke sekolah. Warga di Pandeglang, Banten secara swadaya membangun jembatan darurat. Menggunakan batang bambu dan pohon pinang, jembatan darurat dibuat agar siswa sekolah dasar tak kesulitan menyeberang, apalagi dikala musim hujan. Nangis, mama nggak mau sekolah katanya. Jembatannya mama itu harus dibenerin, bilang gitu anak saya itu. Ini kalau anak ibu setiap harinya berarti lewat situ terus? Lewat situ, jalan kaki. Tapi nggak punya kendaraan. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andi Supriyadi mengatakan pembuatan jembatan darurat oleh warga terpaksa dilakukan sebab keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten meminta Pemprov Banten dan pemerintah pusat membantu pendanaan pembuatan jembatan permanen. Camat dengan kepala desa dan warga melakukan swadaya sementara untuk penanganan jembatan tersebut supaya bagaimana para siswa bisa melakukan aktivitas untuk melaksanakan sekolah di pagi hari dan sore hari. Dan ke depan karena memang jujur saja keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Semoga penanganan ini segera ditangani. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan struktur jembatan yang sudah tua, jembatan Cisaat ambruk Sabtu lalu. Padahal jembatan ini menjadi akses utama penghubung Desa Sinarjaya dan 3 desa lainnya yakni Desa Panjangjaya, Cikumbun, dan Desa Ramea. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Mantan politisi Golkar Adis Kadir membacakan sumpah jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Adis Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi usai ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi pengganti Arief Hidayat dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 27 Januari 2026. Usai membacakan sumpah jabatan, Adis berjanji akan mundur dari majelis persidangan jika ada perkara yang berkenan dengan konflik kepentingan. Salah satunya jika berkaitan dengan Partai Golkar. Terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Selain Adis Kadir, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Ia dilantik menggantikan posisi Thomas Yuwandono yang pindah jabatan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Wamenkyu juga bilang bahwa pengalaman sebelumnya di Bank Indonesia akan jadi sinergi yang baik karena kini ia mengemban tugas di otoritas fiskal. Dan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diperlukan koordinasi antara lembaga fiskal dan moneter. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Ya, tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik dibanding kalau masing-masing di otoritasnya, gitu ya. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Datang dari tragedi siswa di NTT yang mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena. Ulasannya kami akan hadirkan di Sapa Indonesia Malam.
kena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Bupati gagal, level yang sampai ke tingkat bawah juga gagal, kepala desa, camat. Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang dibutuhkan. Kemiskinan memicu tragedi di dunia pendidikan ketika himpitan ekonomi mengoyak batin seorang bocah yang diduga memilih mengakhiri hidup. Permintaan sang anak sederhana, hanya buku tulis dan pena seharga Rp10.000. Tetapi ketika permintaan tak terwujud, berujung dengan hilangnya nyawa. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Kematian seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menuai keprihatinan masyarakat. Di usianya yang baru 9 tahun, korban sudah memendam sedih dan kecewa. Sementara anak-anak lain seusianya sibuk bermain dan belajar. Ia pun meninggalkan dunia dengan cara tragis. Bahkan meninggalkan pesan pilu untuk sang ibunda. Lewat tulisan tangannya, pelajar sekolah dasar itu pamit dan meminta sang ibu merelakan kepergiannya, tidak menangis atau mencarinya. Selama ini, korban tinggal bersama neneknya di kebun. Menurut kepala desa, diduga korban tak kuasa menahan beban hidup. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi, kena tiap hari. Dia pulang sekolah itu lapar. Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui kegagalan ada pada semua level, mulai dari dirinya hingga tokoh masyarakat dan umat. Namun, menurut Bupati Ngada, motif kematian sang anak tak sesederhana yang beredar di publik. Di sekolah, Priang anaknya aktif, juga baik, taat. Memang sesekali terlambat sekolah, tapi secara keseluruhan itu positif, nilainya positif ya. Sekedar untuk tidak bisa membeli buku dan ballpoint itu saya rasa itu terlalu rendah lah buat masyarakat saya, buat ini ya, terlalu rendah ya. Nah, ini cukup kompleks, ya. Sesungguhnya cukup kompleks. Pertama itu masalah mungkin juga ekonomi, yang kedua sosial, ya juga mungkin apakah nanti di sekolah itu situasinya seperti apa. Bupati gagal, level yang sampai ke tingkat bawah juga gagal, kepala desa, camat, termasuk mungkin tokoh masyarakat, ya, tokoh umat. Kebenaran soal motif dugaan bunuh diri kini tengah diselidiki polisi. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Psikologi kita sudah mengirim juga ke psikolog maupun konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Kesulitan ekonomi ditengarai jadi salah satu faktor pemicu bunuh diri. Diakui Gubernur NTT, persoalan administrasi jadi kendala keluarga korban menerima bantuan pemerintah. Gubernur berjanji akan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Untuk sebagiannya itu masih jalan. Tapi memang karena ini ada pergeseran kependudukan dari satu tempat di daerah kabupaten tetangga ke kabupaten yang sekarang,
Dulu keluarga ini tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagakeo, kemudian pindah ke Jiribuu, Kecamatan Jiribuu di Kabupaten Ngada. Memang persoalan administrasi yang saya dapatkan informasi itu, administrasi kependudukannya belum sempat diperbaiki. Dan ini memang mempengaruhi dukungan dari pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga masyarakat yang memang masih dianggap belum mampu ya. Nanti kami tentu nanti koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan semua kementerian lembaga terkait. Hal demikian juga mesti kita coba mempermudah juga soal administrasi semacam ini. Menteri Sosial mengaku prihatin atas kematian siswa SD karena kecewa tak mampu membeli alat tulis. Ia berjanji akan memperkuat pendataan warga miskin agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Kita ingin bersama daerah memperkuat data. Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi, bisa kita mitigasi, kita bisa cegah hal-hal seperti ini ke depan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan data yang akurat. Tragedi kematian anak di Nusa Tenggara Timur harus jadi momentum evaluasi pemerintah. Selain persoalan ekonomi, peran sekolah juga krusial dalam mendeteksi tekanan mental pada siswa. Bagaimanapun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan juga di sekolah menjadi sangat penting edukasi dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah tekanan atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah. Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kembali. Dukungan lingkungan sejatinya juga dibutuhkan agar tekanan emosional pada anak bisa tersalurkan sehingga tidak menjadi bom waktu yang memicu tindakan berbahaya. Misalnya kasus ini ya BR ini kan ibunya single mom ya. Betul. Ibunya single mom yang dia harus bekerja menghidupi anak 5 orang gitu ya. Mungkin tidak mudah juga untuk hadir satu persatu untuk tiap anak menjadi teman bicara dan sebagainya. Sementara tekanan yang lain di dirinya juga banyak gitu ya. Nah di sini juga bisa masuk elemen-elemen masyarakat lain gitu ya, sekitar lingkungan sekitar. Tetangga, RT, RW, posyandu, kita punya posyandu, sekolah itu ada guru gitu ya, yang bisa membantu untuk menjaga satu anak ini gitu ya. Dengan adanya empati gitu ya, empati kolektif ya, yang bisa untuk sekedar bertanya, kamu kenapa nggak sekolah? Kamu kenapa kok murung gitu ya? Ada apa? Terus di follow up ke pengasuhnya. Tadi berkaitan dengan awareness, kesadaran umum itu, ya, saya rasa itu hal yang mungkin perlu kita pacu ya. Bayangkan jam 9 ada petani tetangga lewat mau ke kebun, sempat sapa dia di pondok. Kau tidak sekolah kenapa? Saya sakit, saya pusing, katanya begitu. Jam 10 juga ada lagi yang lewat tanya, kau kok di sini kenapa tidak sekolah? Saya pusing. Nah ini dari 2 jam ini kan mungkin pergolakan batinnya itu mungkin lagi bergolak pada saat itu. Nah kesadaran kita ketika ditegur, kalau kita peka misalnya, bertemu, aduh ini pasti ada sesuatu, coba kita bujuk dia atau bawa dia ke, mungkin bisa itu. Anak seharusnya tak menjadi korban atas keterbatasan hingga himpitan ekonomi. Kematian seorang anak di Ngada sudah sepatutnya jadi alarm bagi pemerintah bahwa permasalahan sosial di tengah masyarakat memakan korban nyawa yang tak berdosa. Semifinal Piala Asia Futsal Timnas Indonesia hadapi Jepang. Bagaimana peluang tim Garuda dapat lolos ke final? Ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, malam ini Timnas Futsal Indonesia akan bertemu dengan Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Capaian ini menjadi torehan bersejarah skuad asuhan Hector Souto. Timnas Futsal Indonesia melenggang ke semifinal usai mengalahkan tim sesama Asia Tenggara Vietnam 3-2.
Meski dapat perlawanan sengit dari Vietnam, performa solid timnas Indonesia mampu memegang kendali permainan sejak awal. Kemenangan ini membalas kekalahan saat SEA Games di Thailand akhir tahun kemarin. Di antara gemuruh ribuan supporter, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terlihat menyaksikan langsung perjuangan timnas futsal di Indonesia Arena. Sementara Jepang melaju ke semifinal usai mencukur Afghanistan 6-0. Perjuangan M. Iqbal CS ke final tentu tidak semudah babak-babak sebelumnya. Jepang merupakan lawan tangguh. Di atas kertas, Indonesia terpaut 11 peringkat dari Jepang yang berada di urutan 13 dunia. Saat Indonesia baru pertama kali menjejak semifinal, Jepang sudah 4 kali mengangkat trofi juara dan 6 kali finish sebagai runner-up. Laga semifinal kali ini bukan sekadar perebutan tiket final, melainkan juga ajang balas dendam bagi Indonesia. Pada edisi Piala Asia Futsal 2022, langkah Indonesia dihentikan Jepang di babak perempat final. Kita langsung menuju Indonesia Arena untuk melihat seperti apa antusias supporter jelang pertandingan Indonesia lawan Jepang. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rininta Niken dan juru kamera Yogi Syarevi. Niken, pelatih Hector Souto ini kan meminta supporter memenuhi Indonesia Arena jelang semifinal. Bagaimana situasinya sekarang? Sudah ramai, sudah penuh kah? Baik Audrey dan juga saudara, saat ini saya berada di Indonesia Arena, tentunya ingin menunggu atau menyaksikan partai laga Timnas Futsal Indonesia dan juga Jepang. Tentunya jika pada saat perempat final kemarin jumlah supporter yang ada di Indonesia Arena memenuhi 8.000 supporter, tentu jumlah ini akan terus bertambah mengingat prestasi futsal Indonesia yang kian lama saat ini menjadi sorotan. Dan juga seperti yang kita tahu pada saat Indonesia melawan timnas futsal dari Vietnam sendiri, ada sosok yang mencuri perhatian yakni Seskap Teddy Indrawijaya menjadi saksi mata saat timnas futsal Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia untuk menembus ke semifinal ini sendiri. Namun sebelumnya ada juga selebritas tanah air seperti Atta Halilintar, Torik, dan juga Coach Justin yang ingin menyaksikan laga secara langsung. Tetapi ada juga yang ibaratnya mencuri perhatian publik ini sendiri pada saat laga babak penyisihan grup AFC Futsal 2026, yaitu kehadiran dari Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia. Tentu malam ini Indonesia akan tampil di semifinal Piala Asia, maksud saya Futsal 2026 pada pukul 19.00. Sebelum mencapai semifinal tentunya Indonesia berhasil lolos dari fase grup sebagai juara grup A dengan poin 7, unggul selisih gol di atas Irak. Indonesia kemudian memastikan tiket ke semifinal berkat kemenangan 3-2 atas Vietnam. Ini menjadi semifinal pertama bagi Indonesia di Piala Asia Futsal dalam 11 kali keikutsertaannya. Pada babak semifinal ini sendiri Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang sebelumnya mengalahkan Afghanistan maksud saya dengan skor besar yaitu 6-0. Duel melawan Jepang diakui Hector sebagai pelatih Indonesia merupakan salah satu kekuatan futsal Asia juga. Jepang saat ini dengan torehan 4 kali juara Piala Asia Futsal. Di sisi lain, prestasi futsal Indonesia baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir, namun Kapten Muhammad Iqbal Iskandar pada saat pre-match press conference pernah menjanjikan bahwa akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tentunya di depan supporter penuh untuk menambah motivasi skuad Garuda di dalam lapangan. Audrey. Saya amini tadi kalimatnya Niken ya, Indonesia lolos final. Terima kasih Niken laporannya langsung dari Indonesia Arena. Lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Jepang malam hari ini di laga semifinal Piala Asia Futsal 2026? Bisakah Indonesia menembus final sekaligus juga membalas kekalahan di ajang yang sama pada tahun 2022? Kita bahas malam hari ini bersama mantan Kapten Timnas Futsal Indonesia, Fenard Huta Barat atau Bung Feve. Selamat malam Bung Feve. Iya, selamat malam Mbak. Bung Feve, kalau dilihat malam hari ini kita akan menghadapi Jepang ya untuk semifinal. Sejauh ini bagaimana performa timnas kita? Ya, kalau melihat performa timnas sejak awal fase grup dan juga sampai sekarang masuk ke partai semifinal, saya pikir sangat konsisten ya. Penampilan dari para pemain, arahan dari Hector Souto sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat memang kualitas dari segi permainan dan juga kolektivitas yang terlihat ini lebih menonjol dibandingkan individu ya.
inilah satu kelebihan menurut saya gimana Hector Tito bisa merubah komposisi cara bermain Indonesia ini menjadi seperti yang sekarang, sangat luar biasa. Dan kalau kita berbicara yang namanya level pertandingan dan juga level kualitas dari fisik yang dimiliki Indonesia, ini tidak kalah dengan negara-negara lain. Dan kalau kita berbicara juga masalah peringkat, walaupun Jepang sekarang ada di peringkat 11 masih di atas Indonesia, saya pikir ini bukan jaminan juga untuk Jepang bisa menangkan pertandingan dengan begitu gampang, karena Indonesia sekarang udah nggak bisa dianggap enteng lagi. Dan Indonesia saya yakin akan membalas kesalahan di ajang Piala Asia yang lalu, di mana kita kalah di perempat final juga melawan Jepang. Bung Feve, ini kan di atas kertas memang tadi Bung Feve mengatakan kalau peringkat Indonesia ini memang di bawah Jepang. Nah, apakah ini juga bisa mungkin menjadi tolak ukur atau ya harusnya tetap tadi kita tetap gas aja mainnya supaya syukur-syukur bisa menang malam hari ini? Ya, kita nggak perlu berbicara yang namanya peringkat ya, yang harus menjadi momok ditakuti oleh para pemain juga. Karena kita juga bisa melihat kemarin, di mana Thailand juga peringkatnya lebih bagus, ternyata bisa dikalahkan juga oleh Irak ya. Pada saat drawing, kebetulan saya yang drawing pada saat itu di tahun lalu, itu juga saya menjagokan mengunggulkan 4 negara yang lolos ke semifinal, yaitu Indonesia, Jepang, Iran, dan juga sama Thailand. Ternyata Thailand meleset perkiraan saya. Irak lah yang tembus. Artinya bahwa peringkat itu bukan menjadi jaminan bagi setiap negara. Sekarang kita bermain di kandang sendiri, kita didukung dengan begitu banyaknya penonton, dan ini bisa dimotivasi juga bagi para pemain untuk bisa memberikan yang terbaik. Bahkan menurut saya, sekarang ini justru malah Jepang pun juga agak sedikit khawatir dan was-was hadap Indonesia. Karena kalau kita melihat bagaimana cara kualitas permainannya, ini Indonesia jauh berbeda. Walaupun kita sempat di era Kensuke, pelatih kita dulu di timnas Indonesia, yang sekarang menukangi Jepang, itu memang Kensuke sudah mengetahui bagaimana karakter pemain. Tapi di bawah arahan Hector Tito, kita praktis berubah dari cara sistematis permainan, kolektivitas, dan ini sangat berubah. Dulu kalau saya boleh katakan, yang ada sekarang di tim nasional Indonesia saat ini, itu semua adalah pemain Kensuke ketika pada saat Kensuke menukangi tim nasional kita. Jadi dia pasti mengerti semua karakter pemain kita, termasuk Iqbal, termasuk juga di sana juga ada Firman, ada juga Sauki, itu semua pemain dari arahan atau juga pemain pada zamannya Kensuke. Nah, menurut saya justru malah sekarang ini Jepang lah mungkin yang khawatir untuk bisa menghadapi Indonesia di partai semifinal ini. Nah, kalau gitu Bung, kira-kira apa sih dari permainan-permainan sebelumnya dan kemudian kita masuk ke semifinal, apa yang kemudian menjadi ciri khas yang paling berbeda dari pertandingan sepanjang 2026 nih untuk di awal-awal ini sehingga kita bisa masuk semifinal, Bung? Apa kekuatan kita yang kali ini beda dimiliki kita? Ya, kita lihat aja kemarin pada saat di game ya, kita mendapatkan emas. Dan saya mengikuti terus di eranya Hector Tito ya. Dimana kalau kita memang Indonesia yang saya katakan tadi jauh berubah adalah bagaimana kolektivitas defense. Kita bermain sangat luar biasa dari segi stamina. Indonesia kelebihannya adalah melakukan pressing tinggi ketika menghadapi siapapun lawannya. Kemarin di perempat final, kita melawan Vietnam. Kenapa Vietnam tidak bisa berkembang? Karena Hector Tito memerintahkan para pemain untuk memberikan tekanan pressing tinggi di area zona permainan Vietnam ketika Vietnam menguasai bola. Saya yakin nanti lawan Jepang pun hal serupa pasti akan dimainkan oleh Hector Tito, di mana memberikan tekanan tinggi di area permainan dari Jepang sehingga akhirnya Jepang tidak bisa berkembang. Kita kelebihannya adalah 1v1, itu sangat kuat main. Transisi sangat kuat. Cuman catatannya, walaupun kita menang tipis lawan Vietnam, mungkin yang agak sedikit mendasar, ini harus diperbaiki. Mungkin satu, transisi. Kedua, jangan sampai ada kesalahan individu yang akhirnya membuat kita bisa kebobolan. Itu terjadi kemarin pada saat lawan Vietnam. Reza Gunawan berusaha untuk melewati lawan, dia jatuh, dianggap itu pelanggaran, tapi ternyata play on, dan akhirnya kita kena counter, dan akhirnya Vietnam bisa bikin gol. Nah, hal-hal seperti inilah menurut saya yang harus bisa disikapi pemain, dan harus berhati-hati dalam penguasaan bola. Kalau pemain Jepang, kira-kira siapa sih Bung yang harus kita waspadai? Iya, pemain Jepang ini banyak berpengalaman ya. Bahkan juga mungkin di tahun 2022 yang lalu ya kalau nggak salah ya, pada saat kita dikalahkan pun ada yang masih bermain, terutama kaptennya. Saya lupa namanya, tapi kaptennya sangat pengalaman. Dia bisa menjadi motor permainan daripada tim Jepang sendiri. Tentunya, tapi kalau buat saya, Hector Tito pasti tidak akan menekankan ke satu orang atau dua orang pemain yang untuk diwaspadai. Semua pemain Jepang itu berbahaya. Karena futsal itu bermain secara kolektivitas, bukan per individu. Jadi artinya, siapapun pemain-pemain kita nanti yang menjaga lawan-lawannya di lapangan, semua tetap harus disiplin.
Oke, Bung, terakhir ini di 2022 kan kita juga pernah lawan Jepang ya, tapi kemudian timnas Indonesia kalah tipis 2-3 ya, Bung, ya waktu itu ya. Ya, betul. Kali ini kita bisa membalas kekalahan 2022? Mbak, kalau kita flashback, oke kita kalah 2-3 pada saat melawan Jepang di Piala Asia 2022. Tapi ada satu hal yang menarik, di mana South Lubis ketika kita mendapatkan momen counter attack 2 lawan 1, dan di situ pemain Jepang terjatuh, dan akhirnya apa yang dilakukan Soki, dia membuang bola, fair play dilakukan, ya. Jadi sportsmanship dilakukan, dia tidak meneruskan karena kita bisa ngegolin waktu itu, harusnya bisa 3-3. Menurut saya Jepang harus bisa berterima kasih dengan Indonesia pada saat itu, karena kita tidak menunjukkan keegoisan karena pada saat lawan cedera. Nah, kalau saya melihat Indonesia bisa membalikkan keadaan, tentunya dengan bermain di sprint tinggi, berapapun skornya, saya sangat pede Indonesia insya Allah sampai ke partai final untuk menghadapi Iran. Bung Veve, Venat Huta Barat, mantan Kapten Timnas Futsal Indonesia, terima kasih untuk ulasannya. Kita nonton malam hari di semifinal Timnas Indonesia lawan Jepang. Ya. Tetap bersama kami, saudara. Tragedi siswa sekolah dasar di NTT. Bagaimana memastikan kasus ini tidak terulang lagi, kami bahas. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Istana menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kasus anak sekolah dasar diduga bunuh diri di NTT melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Istana menyebut kasus ini jadi atensi Presiden. Pemerintah akan mengevaluasi, mengantisipasi agar tak terjadi kejadian serupa. Namun pihak Istana menunggu hasil penyelidikan polisi mengetahui penyebab bunuh diri siswa sekolah dasar di Ngada. Kita sangat prihatin dengan adanya kejadian yang menimpa adik kita yang sudah barang tentu kita tidak menghendaki. Nah, maka sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai pemerintah, sebagai bangsa, mari kita menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan pembelajaran yang sangat keras kepada kita untuk ke depan memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Tidak kalah pentingnya juga, ini juga alarm, warning buat kita untuk sekali lagi mari kita menumbuhkan rasa kepedulian sosial di antara kita semua gitu. Mungkin program kepedulian itu bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya orang tua angkat atau ada keluarga yang lebih mampu untuk memperhatikan keluarga yang kurang mampu dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kasus siswa sekolah dasar di Ngada NTT bukan hanya duka bagi keluarga korban, tapi juga alarm keras bagi kita semuanya tentang kondisi perlindungan anak. Selengkapnya saudara, kita akan sapa malam hari ini dengan Komisioner KPAI, ada Ibu Dia Puspita Rini. Selamat malam Bu Dia. Selamat malam Mbak Audrey. Bu Dia, ini kan kasus siswa SD di NTT tentu bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga alarm keras bagi kita semuanya tentang kondisi perlindungan anak. Nah, belajar dari kasus yang baru saja terjadi, apa kira-kira menurut Bu Dia faktor yang lebih dominan membuat anak kemudian berbuat keputusan yang tidak selazimnya? Apakah murni karena faktor keluarga, ada faktor sosial, atau kegagalan dalam sistem perlindungan anak? Oke, baik, terima kasih Mbak Audrey. Yang pertama kita harus mendudukkan persoalan ini kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 20 ya, di mana setiap kasus perlindungan anak itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang pertama adalah anak sendiri. Tetapi kita lihat ya, kalau anak masih SD tentu saja dia belum bisa berpikir dengan sangat jernih. Berbeda dengan anak usia 15 tahun begitu ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga ya, itu orang tua keluarga itu juga bertanggung jawab. Yang ketiga adalah masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan juga. Nah, kemudian yang keempat adalah negara. Ya, negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi kalau kita melihat dari sini saja, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya semuanya bertanggung jawab. Dan ingat Mbak, kalau kasus
pelindungan anak, pelindungan khusus pada anak, terutama di dalam kasus anak mengakhiri hidup, itu motifnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya selama ini ketika kami menangani kasus, mendampingi kasus seperti ini sejak 2023, itu ada banyak kompleksitas ya persoalan yang pada akhirnya anak menjadi memutuskan untuk mengakhiri hidup. Data di KPAI, Mbak, faktor yang mempengaruhi anak mengakhiri hidup itu yang pertama adalah bullying. Nah, ini faktor yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah pengasuhan dalam keluarga. Jadi kalau kita melihat di kasus ini kan memang anak tidak hidup dengan orang tua, kemudian orang tua juga tidak lengkap. Itu sebenarnya sudah kerentanan ya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Betul Mbak, ada faktor ekonomi yang mengakibatkan anak mengakhiri hidup. Ya, tidak hanya di Ngada. Ini di Ngada ini juga salah satunya. Kemudian yang keempat adalah game online. Dan yang kelima adalah faktor asmara atau percintaan anak-anak gitulah. Ya, itu juga ada faktornya. Iya. Apa yang kira-kira membuat Bu Dia, tadi kan ada beberapa faktor gitu ya, tapi kemudian ketika anak memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, ini apa yang di benak anak itu kira-kira Bu Dia? Ya, jadi kenapa ada opsi itu begitu? Ya, ini mohon maaf saya luruskan ya Mbak. Kalau untuk mengakhiri hidup pada orang dewasa itu pilihan. Tetapi kalau pada anak itu keputusan karena anak tidak punya pilihan. Ya, namanya anak-anak dia tidak mempunyai choice life yang lebih gitu ya. Jadi dia hanya taunya ya sudah mungkin ini cara mengakhiri hidup. Nah, kemudian kenapa sampai anak memutuskan demikian? Ya, saya yakin ini kompleksitas persoalan yang kemudian anak mengalami kebingungan, dia mau menyalurkan ke siapa, dia mau ngomong ke siapa, dia merasa sedih, mungkin juga dia merasa terpojokkan, sehingga pada akhirnya dia memutuskan demikian. Nah, faktor yang lain mohon maaf mungkin ini perlu kita perdalam lagi adalah culture di sana itu seperti apa ya. Kenapa dalam catatan kami di Ngada ini bukan kejadian pertama anak mengakhiri hidup, Mbak. Oke, jadi artinya temuan dari KPAI ada juga anak-anak atau siswa di Ngada juga? Di Ngada, tahun yang lalu ada Mbak. Apa temuannya? Iya, memang ada. Kalau yang tahun yang lalu itu mohon maaf lebih ke pelecehan seksual yang pada akhirnya memang keluarga ini dari keluarga miskin juga Mbak. Dari keluarga miskin juga. Iya, pada akhirnya terus dia mengakhiri hidup dengan membakar diri. Ya, nah kemudian di tahun ini kejadian lagi begitu ya di Ngada. Nah kalau melihat ini makanya tadi saya sampaikan culture masyarakat di sekitar itu bagaimana? Itu yang ingin sebenarnya saya highlight juga gitu loh. Setelah kami dalami lagi, oh ternyata ini kejadian ada. Bahkan di tahun 2023 juga ada Mbak. Juga ada. Nah sehingga kalau tiap tahun ada ini kan ada persoalan. Ada pertanyaan kenapa ya? Mengapa gitu ya? Ya, mohon maaf sekali ini harus kami sampaikan data di KPAI kami gitu ya. Itu 2 provinsi dengan anak mengakhiri hidup tertinggi, yang paling tinggi adalah di NTT, kemudian yang kedua di Bali, Mbak. Nah, ini mungkin yang harus menjadi catatan kita, jangan sampai kejadian berulang. Dan kalau di NTT memang faktor ekonomi itu sangat kuat ya Mbak, dari keluarga yang dari keluarga garis kemiskinan yang ekstrim dan lain sebagainya, itu memang menjadi salah satu catatan tersendiri untuk kita. Nah, kalau tadi tercatat masuk dalam garis kemiskinan ekstrim, sehingga tadi kejadiannya mungkin dengan kasus atau latar belakangnya berbeda, tetapi kemudian untuk memilih keputusan yang berat itu dilakukan di Ngada dan tadi sudah ada track recordnya atau rekam jejaknya ya Bu Dia ya. Apakah hal ini kemudian sudah pernah disampaikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi mengenai apa yang terjadi? Sudah Mbak, tahun yang lalu itu kami case conference kasus ya, bahkan kami mengundang dari Polres juga. Dari unsur pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah, lintas organisasi pemerintah daerah sudah responnya? Dan bahkan ya ternyata terjadi lagi ya begitu. Nah kemudian kami juga expose ya anak mengakhiri hidup ini di akhir tahun kemarin di dalam Rakornas KPAI bahwa kita tidak boleh menyepelekan ini alarm yang kuat dan kita tidak melihat dari jumlah angka. Ya, jumlah angka. Kita melihat ini satu anak itu masa depan bangsa loh.
gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan jumlah angka, tetapi walaupun ada data angka, tetapi kita melihat lebih jauh bahwa ini adalah generasi bangsa yang meninggal dengan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tragis gitu. Bu Dia, saya belum pernah ke Ngada, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat baru-baru ini nampaknya antara satu rumah berjauhan ya dengan tetangga lainnya, tidak berdekatan begitu hidup tidak saling berdekatan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Apakah kemudian ketika tadi sudah berbicara dengan pemerintah daerah, apakah ini juga kemudian ketika anak-anak mungkin merasa cemas, merasa bingung mau cerita, mau curhat ke siapa begitu, buntu, apakah karena faktor juga untuk mereka curhat tidak bisa, bingung mau kemana, ini yang juga akhirnya jadi pasrah anak-anak ini di sana? That's right, betul Mbak. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau kemarin kami konfirmasi ketika case conference untuk yang kasus ini, yang terakhir ini, sebelum dulu kan juga udah pernah, tapi yang ini juga kami case conference kemarin, itu memang salah satunya kultur masyarakat di Ngada kan memang berbeda begitu ya. Memang daerahnya agak jauh berjauhan dan lain sebagainya. Nah, artinya ini kan PR dari pemerintah, PR untuk pemerintah daerah mendata ya kerentanan warga. Itu yang sekali lagi kami sampaikan. Kerentanan itu keluarga yang rentan seperti apa? Lansia, kemudian dari keluarga yang tidak lengkap, single parent, kemudian miskin dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah kami juga minta, Mbak. Di sekolah itu kami minta sekolah juga menyisir, memetakan kondisi anak. Ya, karena itu juga nanti berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan oleh sekolah. Tentunya anak yang satu dengan anak yang lain berbeda gitu. Itu sudah kami sampaikan. Jadi artinya pemetaan anak maupun klasifikasi keluarga terutama di Ngada ini perlu sekali, karena kalau misalnya ada masalah kesehatan jiwa begitu ya, maksudnya dalam artian untuk mau curhat begitu ini susah ya untuk mendapatkan layanan seperti itu ya di sana. Jadi harus jemput bola. Betul. Terima kasih Komisioner KPAI Ibu Dia, selamat malam. Terima kasih Mbak Audrey. Tetap bersama kami, masih akan kembali dengan informasi dari KPK Saudara. OTT pejabat pajak dan bea cukai, bagaimana menutup celah korupsi di sektor perpajakan dan bea cukai ini kita bahas usai jeda. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, kemarin KPK melakukan 2 operasi tangkap tangan terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu di Ditjen Bea Cukai dan pejabat pajak di Kalimantan Selatan. KPK melakukan OTT pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait kasus impor barang dari luar negeri. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai di Lampung. Selain itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak di Jakarta. KPK menyita barang bukti uang miliaran rupiah dan emas seberat 3 kg. KPK kemarin juga menangkap sejumlah pejabat kantor pajak di Kalimantan Selatan. KPK bilang OTT terkait dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Direktur Penyidikan KPK bilang 3 orang sudah berstatus tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai pajak. Dua kepentingan, 2 keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1. Yang kedua, Saudara DJD, Fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan Saudara PNZ. Ya, jadi yang penerimanya MLY dan DJD ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Mengapa kasus korupsi masih setia terjadi di lingkungan pajak dan bea cukai? Bagaimana menutup celah-celah korupsi di lingkungan perpajakan dan bea cukai? Kita bahas bersama pengamat perpajakan Priyanto Budi dan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Nasdem Thorik Majidan Nur. Selamat malam Pak Pri, selamat malam Mas Jidan.
Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Ya, Ilona. ini lagi-lagi di Kementerian Keuangan, orang pajak, orang bea cukai, Pak Pri. Kenapa ini kira-kira bolak-balik masalahnya ada di sana? Kenapa praktek korupsi terus berulang terjadi? Sistemnya yang salah atau ini cuma praktek individu? Ya, memang ini warisan dari sejarah masa lalu. Kalau kita sekilas lihat, jadi sebelum ada KPK, Undang-Undang Tipikor, kondisi kayak gini juga boleh katakan lebih marak ya, karena sistem tidak mendukung. Nah sekarang masih ada, kenapa? Kan kalau kita melihat orang-orangnya juga sebagian orang-orang yang dulu pernah menikmati proses tanda kutip, ada istilah all in, tadi uang apresiasi, atau bentuknya macam-macam, wani piro, berani berapa, karena sama-sama membutuhkan. Dalam hal ini kayak tadi disampaikan di dalam cuplikan, wajib pajak nih kalau kita ngelihat kelapa sawit itu kan berarti ekspor, kemudian wah ini peluang bagi oknum pegawai pajak untuk minta jatah. Oke, saya akan kasih restitusi cepat, tapi tolong berani berapa. Nah ini ada peluang ke sana. Saya sering menggunakan istilah dari sisi oknum petugas pajak, kejahatan tidak hanya karena niat tapi juga karena kesempatan. Yang paling utama itu adalah niat. Kalau udah ada niat, cari kesempatan. Tapi kalau nggak ada niat, kesempatan tidak akan dicari. Itu masalah Mbak Ilona. Ya, ada celah Mas Jidan. Salah satunya soal celah yang membuat praktik korupsi berulang kali selalu jadi pemberitaan kita, penangkapan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana DPR melihat ini? Tentunya kita melihat, Mbak, jadi faktanya memang mafia perpajakan dan kepabeanan ini masih bercokol sangat kuat. Yang pertama adalah godaan uang haram ini yang sangat besar yang membuat oknum-oknum ini berani mengambil resiko. Halo, Mas Jidan? Mas Jidan masih bersama kami? Baik. Tentunya dalam kasus OTT terbaru kemarin. Kemudian, ya. Ya, silakan lanjut. Halo? Mas. Lanjut Mas, tadi sempat terputus. Jadi yang pertama tadi adalah tentang godaan uang haram yang memang sangat besar ya, Mbak, yang membuat oknum berani mengambil resiko seperti di kasus OTT terbaru. Yang kedua ini adalah penegakan hukum. Ini yang masih kurang keras, jadi belum memberikan efek jerah. Kemudian celah-celah dan network yang selama ini belum tuntas, ini perlu diberantas. Karena selagi kalau nggak diberantas, korupsi akan terus berulang, Mbak. Korupsi terus berulang, meskipun kita lihat kan sebenarnya pemerintah berkali-kali bahkan sudah sejak lama niat melakukan reformasi perpajakan. Berarti reformasi perpajakan dilakukan selama ini tidak berjalan efektif sehingga membuat praktik-praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan masih berlangsung di perpajakan dan juga bea cukai. Betul Mbak. Jadi memang selama ini kan kita sama-sama tahu bahwasanya pegawai pajak dan juga ini kan juga mendapatkan gaji dan tunjangan tinggi Mbak ya di antara ASN ya. Sebagai gambaran, Kepala KPP Madya eselon 2 itu bisa menerima tunjangan kinerja hingga 81 juta per bulan di luar gaji pokok. Ya kan? Lah, kenapa ini masih ada korupsi lah? Masalah utamanya bukan semata karena kesejahteraan Mbak, tapi soal integritas. Jadi saya membaca beberapa penelitian, ini menunjukkan remunerasi tinggi ini tidak otomatis menghapus mental koruptif jika sistem dan budayanya nggak dibenahi, Mbak. Jadi oknum yang tamak akan selalu merasa kurang sekalipun gaji besar. Apalagi imbalan suap ini kan seringkali jauh lebih besar, Mbak, daripada penghasilan resmi. Seperti OTT yang kemarin ini kan melibatkan puluhan miliar rupiah, jumlah sangat menggiurkan ini bagi mereka tentu yang gelap mata, Mbak. Kemudian juga kita juga melihat di beberapa statement Pak Purbaya kan hanya merumahkan, tetapi kita melihat resiko hukuman yang dianggap belum berat ini membuat oknum-oknum ini tidak jerah, Mbak. Jadi efek gentar ini harus ditingkatkan. Mestinya kita perlu pastikan koruptor pajak atau cukai ini dihukum berat atau misalnya asetnya disita agar dijadikan contoh. Jadi singkatnya ini gaji tinggi aja tidak cukup, harus diiringi sistem pengawasan dan budaya integritas yang kuat menurut saya, Mbak. Ya, gaji tinggi, tunjangannya besar, tidak menjamin seseorang tidak melakukan tindakan yang haram, Pak Pri. Bagaimana Anda melihat modusnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin modus kan bolak-balik itu aja ya, Pak Pri. Entah itu pengurangan pajak, terus kemudian restitusi pajak.
apa sih yang membuat ladang mainnya sebenarnya di situ-situ aja? Udah banyak yang dihukum, sudah diketahui masyarakat Indonesia, tapi tetap tidak malu. Jadi ini sebenarnya pemain lama yang baru ketahuan atau pemain baru? Ya, kalau dilihat dari usia memang bisa jadi dulu juga bermain. Sekarang bermain, ketahuan karena sudah ada alat canggih dalam bentuk penyadapan. Sudah ada undang-undang tipikor. Sekali lagi saya setuju dengan Mas Torik tadi, ini masalah integritas. Saya sering menggunakan istilah niat. Nawaitunya memang karena sudah terbangun dengan harta hasil korupsi di dalam dirinya, living cost-nya juga sudah tinggi, ketika mendapatkan penghasilan resmi sejumlah yang tadi disebutkan itu masih kurang. Nah, ini mengakibatkan mereka cari cara. Di sisi lain, wajib pajak juga kadangkala kepentok karena tadi berhadapan dengan oknum, saya akan perlama, kecuali ya kalau bisa cepat kenapa lama, tapi kalau mau cepat ya ada harganya. Itu yang menjadi masalah, sehingga sebetulnya kalau wajib pajaknya nggak ngasih, nah ini dia juga punya pertimbangan pragmatis, restitusi lama. Nah, restitusi lama, tapi untuk biar cepat agar bisa bisnis kembali, akhirnya terjadilah kong kali kong. Itu masalahnya. Ya. Nah, kalau ya silakan. Ya, kong kali kong ada karena sistemnya yang memang berantakan kalau menurut Pak Pri, begitu ya. Nanti dijawab Pak, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Pak Pri, di luar daripada ini soal integritas seseorang, tapi apakah memang karena lemahnya sistem yang membuat praktik-praktik baik pegawai pajak maupun dari bea cukai ini berani nakal? Ya, sistem sebenarnya terus diperbaiki, Mbak. Ya, tapi kembali lagi, saya sering menggunakan istilah the man behind the gun. Jadi masalahnya ada di orang. Di dalam bahasa human capital management, apapun masalah di sebuah organisasi, pangkal masalahnya ada di orang. Nah, pangkal masalah orang ada di otak, kemudian niat, motivasi yang tadi disebut dengan integritas. Jadi ketika sistem sudah bagus dan orang masih punya karakter yang tadi mencari sesuatu yang bukan haknya, haram, dia akan mencari celah, mencari kesempatan. Jadi masalah utama di situ. Reformasi terus dilanjutkan, Mbak. Dari sisi hukum, dari sisi digital administration, ada Cortex, kemudian dari sisi pengawasan. Apa kurangnya pengawasan di DJP, di Bea Cukai? Kalau di DJP ada Kidsda, di Bea Cukai juga ada pengawasan internal, di level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal, nanti di level pemerintahan secara internal ada BPKP, lalu di level eksternal di pemerintahan ada BPK. Nah, masalahnya adalah tadi, pengawasan yang begitu ketat, kemudian pengawasan yang begitu berlapis, tetap ketika orang ada motivasi untuk berbuat tidak sesuai dengan hukum, dia akan mencari celah. Nah, masalah yang muncul sekarang memang kalau di bea cukai biasanya di ranah importasi. Importasi yang kita sering lihat barangnya dengan pendekatan under invoicing. Jadi barangnya tidak sesuai dengan manifest, dengan PIB-nya. Dari sisi perpajakan biasanya di dalam proses pemeriksaan karena belum ada produk hukum. Kayak restitusi tadi, itu kan masih di proses pemeriksaan, belum ada produk hukum. Jadi ketika muncul produk hukum, nah itu sulit untuk bisa diotak-atik karena harus ada produk hukum berikutnya di level yang tinggi. Demikian. Ya, produk hukum yang juga diperlukan, Mas Jidan. Karena kan kalau kita lihat kan ekosistem digital sebenarnya sudah dibangun. Tapi ternyata tidak menutup ruang orang-orang untuk berbuat kejahatan ataupun bermaksud nakal. Ya. Silakan Mas Jidan. Jadi begini Mbak, menurut saya ya, untuk menutup celah ini masalah utamanya ini kan soal tatap muka Mbak. Seringnya wajib pajak ataupun wajib cukai, orang-orang yang datang dari luar negeri atau yang sedang berproses di cukai ini kan sering bertatap muka. Nah, ini sebetulnya ada beberapa solusi. Yang pertama adalah harus diharuskan digitalisasi dan otomasi layanan. Dengan mengurangi interaksi tatap muka yang rawan pungli Mbak, kita perlu memperdalam digitalisasi proses pemeriksaan dan administrasi pajak atau bea cukai. Sehingga tiap langkah tercatat atau audit trail dan ruang diskresi ini akan menyempit, Pak. Kemudian sistem Cortex dan nasional logistik ekosistem ini juga perlu dioptimalkan lagi agar keputusan
berdasarkan data dan bukan negosiasi lagi. Kemudian yang kedua, kita juga perlu penguatan pengawasan internal. Artinya kita perlu meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawas di Kemenkeu. Mereka harus proaktif, mencium kejanggalan sebelum KPK turun. Kemudian Pak Menko Purbaya kan juga mengaku indikasi penyimpangan bea cukai terakhir ini sudah terendus internal sebelum OTT. Artinya mekanisme internal ini perlu terus diperkuat agar bisa cepat bertindak, Mbak. Kemudian yang ketiga adalah perlunya rotasi dan lifestyle audit rutin. Jadi untuk mencegah kolusi berkepanjangan dengan rotasi jabatan periodik, terutama di pos rawan, ini sangat diperlukan. Dengan melihat rekam jejak dan integritas yang tentunya ini juga jadi pertimbangan utama sebelum seseorang itu menduduki posisi strategis. Dan perlu dilakukan pemeriksaan gaya hidup rutin, memastikan harta pejabat ini sesuai dengan profil pendapatan. Jika ada yang janggal, perlu investasi sejak dini. Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, Mbak. Jadi tutup celah dengan memberikan contoh nyata ada kasus, proses hukum harus tuntas. Dan kita perlu apresiasi Pak Menteri, Pak Purbaya yang tak segan copot oknum OTT dan tidak akan intervensi kasusnya. Ini perlu kita apresiasi yang beliau sampaikan saat RDP kapan lalu. Yang Anda sampaikan tadi sudah sering tidak disampaikan kepada regulator. Anda Komisi 11 harusnya juga ikut bertanggung jawab, Mas, soal bolak-balik kasus ini terjadi gitu loh maksudnya. Tentu Mbak, kami ikut bertanggung jawab sebagai fungsi kami melakukan fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan ke mitra kami. Tentunya pertanggungjawaban ini kami selalu diskusi di saat rapat dengar pendapat dengan mitra, dengan Pak Menteri Keuangan, dengan Dirjen Cukai, dengan Dirjen Pajak untuk mengedepankan digitalisasi. Nah, digitalisasi sedang berproses, Mbak. Kapan lalu Pak Dirjen Bea Cukai akan menerapkan penggunaan AI di setiap pintu-pintu masuk di seluruh pelabuhan, bandara yang rawan sekali dengan ini, semua akan digunakan AI. Termasuk Cortex pun per tanggal 15 Desember itu source code-nya sudah diberikan secara oleh vendor kepada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga kedepannya Direktur Jenderal Pajak ini akan dengan mudah melakukan perbaikan-perbaikan yang dimana itu dirasakan perlu. Dan ini mudah-mudahan bisa meminimalisir tatap muka dan ini akan meminimalisir tindak pidana yang terjadi, Mbak, gitu. Iya, Pak Pri, soal tatap muka yang mungkin jadi sering begitu. Ini kan kalau kita lihat ada kesepakatan kan antara wajib pajak maupun juga petugas pajaknya begitu. Nah, ini lebih ke arah mana yang paling mendominasi? Wajib pajaknya yang sudah terbiasa juga berbuat nakal begitu atau ikut saja? Karena memang ada pemerasan misalnya dari pegawai pajak. Mana kasus yang paling sering? Anda kan juga merupakan orang pajak ya dulu begitu. Jadi Anda pasti tahu praktik-praktik di dalam seperti apa. Ya, prakteknya memang yang intinya adalah ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan antara pemberi dengan penerima. Tinggal mana yang memulai. Misalkan yang memulai katakanlah oknum, petugas pajak, petugas bea cukai. Lalu misalkan importirnya di bea cukai atau wajib pajak di kantor pajak, akhirnya disitulah muncul negosiasi. Makanya kasus sebelumnya di Jakarta Utara kan all in, negosiasi dari angka 75 terus turun. Nah, mau dikatakan pemerasan tergantung nanti motivasinya. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, sebenarnya nggak akan terjadi. Karena sebetulnya kalau di bea cukai itu ada proses nanti keberatan banding sampai pengadilan pajak kalau tidak setuju. Di pajak juga sama, ada proses keberatan banding. Saya pun juga melakukan itu. Jadi memang kalau sudah misalnya sebagai konsultan gitu nggak ada masalah. Kalau misalkan dari sisi wajib pajak dari importir ini, tapi kan mereka berpikir pragmatis. Prosesnya lama, ya proses lama di keberatan sampai banding. Di bea cukai kalau keberatan harus bayar 50% dulu, baru diproses, baru nanti pengadilan. Sementara di pajak nggak perlu bayar pas keberatan, nanti banding. It takes time, bisa sampai 4 tahun untuk mendapatkan keadilan sampai putusan banding di bea cukai, di pengadilan pajak. Itu masalahnya, Mbak. Proses lama. Akhirnya berpikir rasional. Ya udahlah, kalau ada peluang untuk negosiasi, nah akhirnya cari cara untuk ketemu. Demikian. Ya, kalau kata Pak Purbaya, semoga kasus ini menjadi shock terapi. Karena melihat fakta, tax ratio kita masih cukup rendah dibandingkan negara lain, di bawah 11%. Saya rasa orang-orang maling seperti ini yang justru bisa membuat penerimaan negara berkurang. Terima kasih, Mas Jidan. Terima kasih, Pak Pri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.
Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sebuah perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak di Tangerang, Banten. Purbaya mengungkap soal dugaan praktik penjualan langsung tanpa membayar pajak pertambahan nilai PPN. Menurutnya, praktik ini dapat menurunkan penerimaan negara serta merugikan pelaku usaha lainnya. Purbaya menyebut potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai 4 triliun rupiah per tahun. Menkyu menegaskan pemerintah akan memastikan praktik seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi pertama itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun, mungkin income dari tax pendapatan juga turun, pajak pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan karena hanya hitungan kasar kita. Itu saya kehilangan 4 triliun setiap tahun minimum. Dari banyaknya praktik seperti ini ingin kita perbaiki ini. Kita ke informasi lain, macan tutul Jawa berkeliaran di permukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dalam video amatir, macan tutul tersebut bahkan sempat masuk ke dalam rumah. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah Gunung Rakutak ini bahkan sempat menyerang 2 orang hingga mengalami luka pada bagian tangan dan pundak. Macan kemudian berhasil ditangkap bersama oleh warga setelah terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Proses penangkapan bahkan berlangsung 2 jam. Macan akhirnya berhasil ditangkap dan berada di Mako Polsek Pacet sebelum nantinya akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Satwa Cikembulan. Langsung diikat kakinya, kedua-duanya dan buntutnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama sampai 2 jam karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Akhirnya eksekusi selama 2 jam, diikat langsung potong besinya dan dibawa jaring sampai ke Pak. Katanya ada korban, Pak? Ada korban yang saya tahu, saya sendiri sudah melihat ada 2 usia di bawah 50 dan di atas 40. Apanya, Pak? Tangannya kegigit, digigit parah. Saudara dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV hanya di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya masih Tarigan. Saya Aude Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi.